tandasnya. Rian fokus pulih, bidik comeback lebih kuat bersama Persebaya musim depan. Cedera datang lagi, namun kali ini Rian memilih jalan berbeda. Fokus pemulihan demi comeback lebih kuat bersama Persebaya musim depan. Rahmat Irianto mengambil keputusan penting untuk menjaga masa depannya di lapangan hijau bersama Persebaya Surabaya. Gelandang sekaligus bek andalan tersebut memilih menjalani operasi lutut kanan demi memastikan proses pemulihan berjalan maksimal dan terarah. Keputusan ini bukan tanpa dasar, karena tim medis telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi cedera yang dialami Rian. Chief Medical Officer Persebaya, Dr. Tommy, menjelaskan kondisi cedera yang dialami pemain berusia 26 tahun tersebut. Secara umum, cedera yang dialami Rahmat di lutut kanan adalah cyclops lesion. Kondisi ini merupakan komplikasi yang cukup jarang terjadi setelah tindakan rekonstruksi ACL. Rian sebelumnya mengalami cedera ACL saat masih bersama tim sebelumnya di akhir musim lalu, sudah menjalani operasi dan proses rehabilitasi dengan baik. Meski sempat pulih dari cedera sebelumnya, kondisi lanjutan membuat tim medis melihat adanya risiko jika tidak segera ditangani. Karena itu, langkah operasi dipilih sebagai solusi terbaik demi menjaga stabilitas performa dan masa depan karir sang pemain. Tim medis Persebaya sendiri memastikan seluruh proses dilakukan sesuai standar dengan pendekatan berbasis sports science modern. Secara protokol, tidak ada program yang benar-benar khusus karena kami mengikuti standar rehabilitasi yang sudah ada. Namun, kami tetap melakukan pendekatan sports science dengan pemeriksaan menyeluruh, terutama terkait kekuatan otot paha dan betis, jelasnya. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kondisi fisik Rian secara optimal, bahkan lebih baik dibanding sebelum cedera terjadi. Hasil pemeriksaan itu akan menjadi acuan. Setelah proses rehabilitasi selesai, kami akan melakukan pengukuran kembali untuk membandingkan kondisinya sebelum operasi. Targetnya jelas, kami ingin Rian kembali dalam kondisi lebih kuat dari sebelumnya, imbuhnya. Keputusan operasi juga tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui diskusi panjang antara tim medis, manajemen, dan pelatih. Syukurnya, Rian masih sempat memberikan kontribusi saat menghadapi Persita dan Persejaya. Setelah melalui diskusi antara tim medis, manajemen, dan pelatih, akhirnya diputuskan operasi dilakukan sekarang sebelum kompetisi berakhir. Sepanjang musim ini, Rian telah tampil dalam 20 pertandingan dan menyumbang 1 gol bagi Persebaya. Kini fokus utamanya bukan sekedar kembali bermain, tetapi memastikan comeback dengan kondisi yang jauh lebih siap dan matang. 6 laga tanpa gol dan assist bersama Persebaya. Ini janji Galih Freitas. Performa menurun, tekanan meningkat, namun satu hal tetap sama. Tekad Galih belum padam untuk bangkit bersama Persebaya. Winger Persebaya Surabaya Galih Freitas sudah melewatkan 6 laga tanpa gol dan assist di Super League 2025-2026. Situasi ini tentu menjadi sorotan, apalagi kontribusi ofensif sangat dibutuhkan tim yang tengah berjuang keluar dari tren negatif. Namun di tengah tekanan tersebut, Galih justru menunjukkan mental kuat dan keinginan besar untuk terus berkembang bersama timnya. Ia menegaskan bahwa motivasinya tidak pernah luntur, meski statistik pribadi sedang tidak berpihak dalam beberapa pertandingan terakhir. Saya selalu berusaha bekerja keras dan menjaga konsistensi di setiap pertandingan, ujar Galih Freitas Selasa 21 April 2026. Perjalanan Galih bersama Persebaya memang tidak instan sejak awal kedatangannya dari PSIS Semarang di awal musim ini. Ia sempat mengalami fase adaptasi yang tidak mudah, baik dari sisi taktik maupun intensitas kompetisi yang sangat ketat. Namun, perlahan, pemain asal Timor Leste itu mulai menunjukkan kualitasnya sebagai winger yang berbahaya di sisi lapangan. Gol perdananya lahir saat menghadapi Bali United di pekan ketiga, menjadi titik awal peningkatan performa secara signifikan. Sejak saat itu, Galih tidak hanya mencetak gol, tetapi juga aktif menciptakan peluang yang berujung kontribusi bagi tim. Sayangnya, tren positif tersebut terhenti setelah gol ke gawang PSM Makassar pada 25 Februari 2026 dengan skor 1-0. Hingga kini, hampir 2 bulan berlalu tanpa tambahan gol maupun assist dari pemain bernomor punggung 22 tersebut. Meski demikian, Galih tidak menjadikan situasi ini sebagai alasan untuk menurunkan intensitas kerja kerasnya di lapangan. Ia justru memilih fokus pada latihan dan menjaga konsistensi performa agar tetap siap saat mendapat kesempatan bermain. Mungkin tidak selalu terlihat lewat gol atau assist, tetapi yang paling penting adalah bagaimana saya tetap bisa memberi kontribusi untuk tim. Dalam sepak bola, kepentingan tim selalu menjadi yang utama, jelasnya. Galih juga menyadari bahwa sorotan publik terhadap performanya saat ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi.
Namun ia menjadikan kritik tersebut sebagai bahan bakar untuk meningkatkan kualitas permainan di pertandingan berikutnya. Memang sudah cukup lama saya tidak mencetak gol atau assist, namun itu tidak membuat saya berhenti bekerja keras. Saya tetap fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya dan berusaha memberikan yang terbaik di lapangan, tegasnya. Sepanjang musim ini, Gali telah mencatatkan 6 gol dan 6 assist, angka yang menunjukkan peran pentingnya di lini serang. Ia pun berjanji akan terus melakukan evaluasi diri agar bisa kembali memberikan kontribusi maksimal bagi Persebaya ke depan. Saya juga terus memperbaiki diri lewat latihan. Apa yang masih kurang dari saya, itu yang harus dibenahi. Saya ingin terus bekerja keras agar bisa tampil lebih baik lagi ke depan, tandasnya.